Jadi pentingnya mendatangi seorang guru. Atau kalau zaman sekarang di Batam itu mengundang guru, bukan tolibnya mendatangi guru, tapi gurunya yang datang kepada. Betul apa tidak ibu-ibu? Saya ini diundang atau datang sendiri kira-kira? Kalau datang sendiri, Jai Langkung, datang tak diundang, pulang tak dian. Betul enggak? Katakan, saya pastikan saya ini diundang. Yang datang siapa? Saya atau ibu-ibu? Sama-sama datang ya? Ah, udahlah, oke, impas kita. Enggak ada bul alimi wal muta'alimnya. Sebetulnya maka datang. Tetapi tidak harus. Yang penting sama-sama mendapatkan majelis ilmu. Tapi pentingnya mengikatkan al-irtibat ar-ruhiyah. Bagaimana mengikatkan rohani ini dengan seorang guru. Jangan sampai tak punya guru. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlinya jikalau kita tidak mampu memahami atau tidak mengetahui sesuatu. Dan ini sudah ada pada diri Nabi SAW. Sunnatullahnya berjalan. Nabi diperjalankan oleh Allah dalam Isra. Sebelum perjalanan ini dilakukan oleh Nabi, maka Nabi disucikan terlebih dahulu jiwanya. Sifat-sifat syaitoniyah, sifat-sifat yang berpeluang setan masuk, maka semua ditutup oleh Allah melalui malaikat Jibril. Bisa dipahami ibu? Ibu pengen jadi orang paham? Ibu pengen jadi orang yang selamat atau tidak? Saya tanya ke ibu-ibu dulu. Ibu kalau disuruh milih hidup di dunia bahagia tetapi di akhirat masuk surga, pilih mana? Hidup di dunia sengsara tapi di akhirat masuk surga? Namanya orang milih itu ya di antara dua. Kalau ada ketiga itu namanya bukan pilihan ibu-ibu. Ibu pilih mana? Ibu di dunia sengsara, duitnya pas-pasan, mau beli ini tuh gak pernah kesampaian, punya suami aja udah duitnya tak punya, berulah lagi nak poligami pula di acaranya. Umpamanya. Tapi kalau jamaah di sini saya lihat wajah-wajahnya semuanya tipe laki-laki setia semua. Amin. Kalau di depan ibu-ibu, tapi kalau di luar sana wallahu a'lam juga. Pilih mana ibu? Apapun kondisinya akhirat harus bahagia. Itu namanya standar barometer iktikadnya orang beriman. Nah baik, kalau kita ingin selamat, bahagia dunia dan bahagia di akhirat, standar isbatnya, maka pastikan kebahagiaan itu di bawah bimbingan seorang guru. Kalau dalam ilmu thariqah itu mursyid, maka fa'alal mu'minin fayambaghi alaihim. Maka di dalam beberapa keterangan kami nukilkan termasuk Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau mengatakan maka orang yang beriman maka hendaknya wa ala madhabin muayyinin wa ala tariqatin muayyinah. Orang beriman itu harus memegang satu madhab dalam fikihnya dan satu tarekah di dalam suluk ruhaninya. Kalau dalam istilah Ibnu Qayyim itu namanya tazkiyatun nafas. Abdul Hamid Al-Ghazali mengatakan ilmunya namanya tasawuf. Sama kontennya beda namanya, tapi intinya sama aja. Saya serempetkan ke thariqah ini karena kami orang thariqah Bapak Ibu. Jadi ngiras-ngirus dakwah thariqah. Baik, yang ketiga sekarang. Ini dari saya, tadi ini belum minum saya ini Pak Haji. Boleh minum kan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Pak, Ibu. Kulu wasrabu jami'an fa inna fiha barakah. Hadis sahih. Makan minumlah bersama-sama karena dia ada keberkahan di dalamnya. Jadi kalau saya minum sendiri begini enggak berkah karena Bapak Ibu diam. Tapi kalau mau berkah, makan minumnya bersama. Yuk. Saya ngaji biasanya di Batam itu biasanya ada yang ngasih berwarna Ibu-ibu. Enggak, bercanda aja. Bahkan saya pernah ngaji di Bengkong sebelah sana. Itu Masya Allah panitia DKM-nya pengertian banget. Sampai tak hitung tuh ada 6 botol di depan meja saya. 3 botol itulah segar.
Itu saya nggak pernah ketinggalan minuman pelarutan, tuh nggak pernah ketinggalan. Hanya di sini aja nggak ada larutan. Saya tuh sampai mikir, apa panitia tuh nengok saya ini orang sakit-sakitan apa gimana? Apa panas dalam, begitu maksud saya. Asal ngaji pasti adalah segar. Tapi alhamdulillah berarti saya ini dianggap sehat, betul Bu. Makanya saya terima apa yang dihidangkan air putih ini, masya Allah. Tak usah bunda, nanti pulang-pulang rebut saya tak jadi ngaji nanti. Baik, pelajaran al-i'tibar, pelajaran yang ketiga dari peristiwa Isra Mi'raj Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita bisa ambil manfaat pentingnya mencari guru dalam urusan agama. Jangan sampai kita dalam beragama ini tidak sampai memiliki guru. Artinya apa? Fayam bagi ila buddha, maknanya wajib seorang beriman wajib memiliki guru dalam urusan apapun yang kaitannya dalam urusan agama. Makanya kenapa ada orang sholatnya tidak mempengaruhi kehidupan sosialnya, orang sholat tetapi masih suka usil, orang sholat tetapi bermaksiat. Kenapa? Kemungkinan kesalahan dalam sholatnya karena dia tidak pernah menggurukan cara sholatnya. Nanti kita bahas terakhir di sekira jam 11:15 baru kita bahas masalah sholatnya nanti. Kuat tak kuat, salahnya babak undang saya masalahnya. Kalau dalam kitab Minahus Saniyah, termasuk dalam kitab Su'ubul Iman, ini termasuk Aqobatul Imaniyah, ujian keimanan. Loh, serius ini. Coba ibu bayangkan, sama-sama kita membayangkan. Saya bicara ceramah terus sambil ngupas salak. Habis itu saya ngunyah salak sambil ceramah. Kira-kira bisa apa tidak? Sulit atau mudah? Ini namanya mempersulit saya gitu. Enggak masalah, jangan diambil, di sini aja. Maksud saya apa? Saya ngaji di mana-mana tuh kalau udah makanan keluar itu alamat disuruh baca doa. Siapa enggak baca doa? Oh belum. Salah. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Raudhatul Thalib itu sering saya ingat-ingat, beliau mengatakan termasuk makruhatis sholat. Kemakruhan dalam sholat itu sholat di hadapan sholat yang dimana makanan apalagi ceramah Pak, lebih makruh nih ceramah saya ini. Lebih serius, ceramah di hadapan makanan itu makruh. Sholat aja makruh, apalagi ceramah. Pilih mana? Saya makan berhenti ceramah atau ceramah tanpa makan? Nah udahlah, tak selesai pula nanti ngurusin makanan. Ibu sampai mana Bu? Yang ketiga. Yang pertama, pelajaran dari Isra Mi'raj mengajarkan apa? Yang pertama tadi Ibu apa? Nabi diuji oleh Allah dengan, artinya apa? Kita diwajibkan mencontoh Nabi. Artinya ketika dihadapkan kesedihan, maka harus ikut tetap koridor contohnya Nabi. Tetap ingat Allah, tetap sabar, dan tetap bersandar istinadnya kepada Allah. Yang kedua, pelajaran Isra Mi'raj wajib mencari guru dalam urusan agama. Yang ketiga, Isra Mi'raj bagi Nabi adalah rahmat, adalah mukjizat, tetapi bagi umat pertama adalah Aqobatul Imaniyah. Maka Isra Mi'raj ujian keimanan. Ibu, kalau saya tanya, percaya nggak dengan peristiwa Isra Mi'raj? Yakin apa tidak? Pak Haji, kalau ditanya percaya nggak dengan peristiwa Isra Mi'raj dari A sampai Z-nya, dari awal sampai akhir? Yakin? Kalau seandainya kita ini dilahirkan dan diciptakan oleh Allah di zaman Nabi, kira-kira kita ini termasuk orang yang percaya atau tidak? Kira-kira kalau kita gerayangi kualitas keimanan kita, termasuk orang yang percaya kepada peristiwa Isra Mi'raj atau termasuk kelompoknya Abu Lahab? Ayo Pak. Kalau seandainya kita diciptakan oleh Allah hidup di zaman Nabi, Nabi memberikan kabar, fa'akhbarun Nabi dengan peristiwa Isra Mi'raj, Nabi mengatakan begini-begini, kira-kira kita termasuk golongan mana?
Abu Bakar atau Abu Lahab? Abu Janda. Siapa Abu Janda itu, Pak? Saya kagak kenal masalah. Ibu-ibu, termasuk kriteria golongannya mana? Istrinya Abu Bakar atau istrinya Abu Lahab? Jawab gitu aja berat banget kayaknya. Abu Bakar. Yuk. Oh, ini nekat betul panitia. Enggak apa-apa, lanjut aja, Pak. Memang ngaji yang santai itu sambil pengajian menyimak sambil minum. Ayo, Pak. Dinikmati, Pak. Yuk kita bahas yang ketiga. Al-aqabatul imaniyah. Dengan keberadaan peristiwa akbar hadisatul kubra ini, maka ada nilai-nilai ujian dari Allah bagi ummatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Am yu'minu aw yakfur. Apakah dia beriman dengan peristiwa ini ataukah justru sebaliknya dia menjadi orang yang kufur terhadap peristiwa Isra Mi'raj ini? Ujian keimanan. Kita lihat timbangan keimanan kita pertama surah Al-Isra ayat pertama yang dibacakan oleh Akhun Al-Fadhil Kiai Haji Zainuddin Adnan DRS tadi, Pak. Kita lihat tadi surah Al-Isra. Di dalam Al-Quran ada 7 tempat ayat yang dimulai dengan kalimat tasbih. Subhana. Betul? Subhana. Dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra. Sampai di sini dulu. Subhanalladzi maha suci dan yang memperjalankan. Dalam tafsir Jalalain kita bisa lihat tafsirnya tanzihan. Di tafsir yang lain disebutkan tanzihullah an jami'i sifatin nuqsaniyah. Allah disucikan dari semua bentuk karakteristik sifat-sifat yang tidak layak yang disematkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah itu sempurna dan maha sempurna. Allah tidak layak disematkan kepadanya sifat-sifat yang tidak layak, sifat-sifatnya makhluk, sifat lemah, sifat tidak berkuasa, sifat tidak punya kekuatan. Maka ini dibersihkan, munazzahun an zatillah, disucikan dari zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah itu maha sempurna, Allah maha berkuasa, dan Allah maha atas segala yang dikehendakinya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala kalau hanya menjalankan Rasulullah, menciptakan langit pun Allah bisa, menciptakan alam semesta Allah mampu, apalagi peristiwa Isra Mi'raj. Begitu maksudnya. Jadi peristiwa ini bukan peristiwa mustahil, la muhala wala mustahil, tidak sulit bagi Allah. Nah, artinya apa? At-tanzih di sini ketika kita akan berbicara Isra Mi'raj, maka pertama adalah bicara iman. Al-imanu muqaddamun, maka dalam hal ini iman didahulukan anil akli, daripada pikiran. Logika kita dibelakangkan, maka iman muqaddamun didepankan daripada akal. Artinya ketika kita mendapatkan berita atau akhbar, kisah riwayat tentang Isra Mi'raj, akal kita belakangkan tetapi iman didepankan. Artinya yang masuk akal ataupun tidak tetap wajib beriman. Karena ia akubatul imaniyah. Di sini di zaman Nabi fi'adin Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak orang-orang yang dihukumi kafir dengan sebab perkara ini. Abu Lahab, Abu Jahal, bahkan sampai nuzulus suratil Lahab, turunnya surah Al-Masad Al-Lahab, itu sebab karena pengingkaran Abu Lahab terhadap akhbar tentang Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujian keimanan, standar keimanan al-i'tiqad wal yakin. Maka apapun yang kaitannya dengan berita-berita atau kisah yang berkaitan dengan Isra Mi'raj, wajib yu'minuna bih, wajib mengimaninya.
Bukan mengimani yang satu, mengingkari yang satunya lagi, tetapi kulluha, semuanya kita imani. Kita yakini ma akhbaru bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadisatil Isra wal Mi'raj, apa yang disampaikan oleh Nabi dari peristiwa A sampai Z, dari awal minal ibtida hatal intiha, maka semua wajib yu'minuna biha, kita wajib mengimaninya, wala yungkiruna, dan sedikit pun tidak boleh ada pengingkaran di dalamnya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Isra Mi'raj merupakan ujian keimanan. Subhanalladzi asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Hambanya di sini siapa yang dimaksud Bapak Ibu? Ibu-ibu dulu. Rasulullah. Pertanyaan kita, kenapa di ayat ini nama Nabi tidak disebut dengan kalimatan sharihatan? Kok tidak subhanalladzi asra bi Muhammadin, tapi disebut bi abdin, hambanya. Ma asraru min hadil ayat, apa rahasia di balik Allah menyebut Rasulullah dengan kalimat abduh, hambanya. Wa qala ba'dul mufassirin, sebagian ulama ahli tafsir mengatakan, kalau ada seseorang memanggil orang lain dengan nama aslinya, dalalatun ala nuqsanil mahabbah, itu tandanya cintanya belum sempurna. Orang sama orang lain menyebut namanya asli, bukan kunyah panggilannya atau julukannya, maka tanda dalalatun ala nuqsanil mahabbah, cintanya belum betul apa tidak ibu-ibu? Ikroman, ikhtiramnya kurang sempurna, mahabbah ukhuwahnya kurang sempurna. Sampai ketemu saya di jalan, terus nyamanggil saya, handek kan? Kira-kira itu ada unsur penghormatan atau tidak? Minimal panggil mas, begitulah. Orang Jawa masa dipanggil nama asli. Ibu dipanggil oleh suami dengan panggilan nama asli, ibu tersinggung apa tidak? Istrinya namanya Latifah, suami panggil Tipah, Tipa. Tersinggung apa tidak? Latifah sini, suami panggil Yayangku sini. Lebih enak mana? Lebih senang mana? Dipanggil Latifah nama asli atau Yayangku? Berapa kali ibu dipanggil Yayang sama suami? Belum pernah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pantesan bapak bawa di sini wajah masam muka, padam muka. Kenapa kayaknya banyak kena omel sama istrinya? Pak, berapa kali kita panggil istri dengan panggilan sayang? Halo. Berapa kali? Ibu, berapa kali, Bu? Supaya pengajian saya semakin jelas. Idul Fitri, waktu suami minta maaf, saya itu ngaji di mana-mana sering saya kasih bocoran, Pak. Bapak kalau pengen nundukkan istri, melembutkan hati istri mau tanda tangan, jangan suudzon dulu, saya belum selesai bicara. Istri tanpa kita minta, dia mau ikut keinginan kita. Tiap mau tidur, bisikkan di telinga istri dengan I love you. Udah serius ini, masa saya harus ngajarin, Pak? Berapa jamaah kami sudah membuktikan dan merasakan manfaatnya. Saya belum selesai bicara, ibu-ibu. Pak, kalau tidur jangan duluan, tunggu istri tidur. Betul, Bu? Ibu kalau tidur suami duluan atau ibu duluan? Ibu dulu atau suami dulu? Yang banyak istri dulu. Kadang tidurnya tidak minta izin suami. Tadi ngobrol di depan ruang tamu, ditoleh mana hamba Allah ini. Rupanya dibuka pintu sudah
Udah sampai Mekah Mukarramah dia. Tawaf 7 kali dalam mimpi. Ada ibu-ibu seperti itu. Kalau tidur tidak minta izin ke suami. Ibu kalau tidur minta izin suami apa tidak? Main selonong tidur duluan begitu aja. Kenapa saya tak diundang waktu tahun-tahun yang lalu aja, Pak? Ini kayaknya terlambat ini, misalnya. Subhanallah. Bu, kenapa Khadijah itu ketika meninggal Nabi kehilangan, mau bobo Khadijah minta izin dipeluknya Rasulullah. Baca akhlakku Khadijah, manakibu Khadijah. Ada satu kitab nanya manakib Khadijah. Lihat di situ akhlak beliau ketika memperlakukan Nabi SAW. Makanya kalau pengen disayang suami, sebelum tidur pegang bau suami, abang, adik nak tidur. Mohon maafkan adik segala dosa dari pagi bangun tidur sampai mau tidur lagi. Uang yang termakan, harta yang termakan yang tidak disengaja, mohon dihalalkan. Baru kemudian tidur. Nah setelah minta izin begitu, suami nyusul ke kamar, pegang kaki istri, pijit, terus pegang bahunya, bisikan di telinganya, apa di telinga istri, istriku, kaulah satu-satunya cinta abang sampai akhir hayat abang. Ibu sebelum tidur dibisikin seperti itu, tidurnya nyenyak atau gelisah? Saya pengen tahu, semakin nyenyak atau gelisah? Gelisah. Kenapa? Dia tidak sabar pagi hari. Kenapa tidak cepat pagi? Dia mau melayan suami, nak goreng, buat nasi goreng buat suami, nak buat teh panas untuk suami. Kenapa? Hatinya berbunga. Apalagi kalau bapak sambil bisikan, tambahkan kalimat yang indah. Adik, di dompet adik sudah abang masukkan 15 juta. Masya Allah, 15 juta aja, nggak usah banyak-banyak. Adik, di rekening adik, abang tadi diam-diam udah transfer 15 juta. Habiskan bulan ini. Wah, ada suami di sini yang seperti itu. Saya pengen tahu ilmunya dari mana kalau begitu. Ibu-ibu ada yang pernah digituin sama suami? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih sekali nengok ibu-ibu di sini. Sampai mana tadi, Bu? Isra Mi'raj 15 juta ibu-ibu. Nampak sekali mata duitan ibu-ibu di sini. Isra Mi'raj al-aqabatul imaniyah, ujian sampai pada ayat bi abdi. Kenapa disebut abdi? Karena kecintaan Allah terhadap Rasulullah yang begitu besarnya, mengalahkan semua aglabu an jamil makhlukat, mengalahkan semua makhluknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebut nama Rasulullah secara langsung, tapi wa rasuluhu wa abduhu, ini tanda begitu. Makanya kalau ibu cinta ke suami, panggil dengan panggilan yang baik. Bapak ke istri juga begitu. Tanda cinta, tandanya memanggil dengan sebutan yang baik. Jangan sebut nama aslinya, sebut dengan julukannya, kunyahnya, lakopnya. Dia RT, panggil dengan Pak RT-nya sebagaimana kedudukannya. Pak RT sehat, sehat. Imam masjid, Pak Imam sehat. Dan itu julukan yang bagus. Dia jualan ikan, tukang ikan sehat. Tak boleh juga. Kalau ada hidayah, maka jangan dilakukan. Sesuatu sebutan yang merendahkan martabat muru'ah, maka tinggalkan. Fatsraku, maka jangan lakukan, tetapi tinggalkan. Artinya apa? Ada nilai-nilai pembelajaran ta'addub kepada Nabi SAW. Kalau Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dan mencontohkan ta'addub, sopan santun kepada Rasulullah, bagaimana kita selaku umatnya? Nah, di sini bagaimana akhlak kepada Rasul. Dengan bi'abdih ada nilai-nilai pembelajaran at-tarbiyah fit ta'addub, dalam bagaimana umat Nabi berakhlak kepada Rasulullah. Al-adabu inda sholati alaih, adab ketika menyebut nama Nabi, adab ketika bersolawat kepada Nabi, adab ketika berbincang mengenai seputar kehidupan Nabi, adab ketika membaca kaul hadis Nabi.
Wa kana Imamu Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas, pemuka muassisu madhabil Malikiyah. Beliau setiap akan membuka majelis, menyampaikan hadis-hadis Nabi, menyebut nama Nabi, maka beliau selalu berwudu, tidak meninggalkan wudu. Beliau mandi, bukan mandi junub, bukan mandi besar, tapi mandi litandif, menghormati kemuliaan Nabi. Kemudian fa'akhudal Malik, Imam Malik mengambil bajunya yang paling bagus dan yang paling mahal untuk dipakai dalam majelis ketika mengajarkan, menyampaikan tentang seputar Nabi SAW. Makanya ibu kalau bersolawat pakai baju yang paling bagus, pakai penutup aurat yang paling sempurna. Solawat itu sunnah, tetapi adabnya menjadi wajib. Goreng ceplok telur di dapur, sallallahu ala Muhammad, pakai tank top, daster ini sobek ketek di sini. Benik ini mohon maaf ibu-ibu, dah lepas di kancing nih. Tinggal penitik 1, 2, itu pun modot molor, orang Jawa bilang. Asal selesai pakai, gantung pakai lagi. Itu dipakai bersolawat. Itu nuqsanul adab, termasuk galilul adab di hadapan Nabi. Orang yang kurang adabnya terhadap Nabi. Ustaz, bagaimana kalau pakai hadrah solawat, pakai kompang? Boleh. Sepakat ulama membolehkan. Syekh Said Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah mengatakan juz 3 boleh mengiringi al-ghina, baik itu solawat dengan iringan musik kompang boleh. Yang penting nagomnya bukan nagom yang biasa dipakai oleh ahlul maksiyah, bukan nagom irama yang sering dipakai orang-orang yang melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang suka kompangan. Boleh kompang, boleh siar, buat di masjid, oke. Cuman iramanya jangan irama yang dipakai orang-orang ahlul atau irama yang melalaikan. Contoh, saya sering mendengar ada lagu itu begini. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyadi wa daraji deng duduk der begitu. Ibu tahu lagu apa? Perahu layar. Yang seperti ini jangan dibawa solawat ke masjid. Ada yang ekstrim. Ya Rasulullah salamun alaik. Lagunya siapa? Cita-cita alamat palsu. Solawatnya benar, iramanya mukhalafah. Ini yang dikatakan galilul adab. Irama-irama yang dipakai orang-orang yang lalai terhadap Allah, kita alihkan untuk bersolawat kepada, maka pakai irama nagom yang masyhur. Seperti apa ibu solawatnya? Saya ini kurang pandai solawat masalahnya, bukan ahli lagu. Intinya begitulah kira-kira. Galilul adab, mentagonna, orang yang kurang adab kepada Nabi itu ketika membaca solawat diiramakan dengan irama ahlul maksiat. Apalagi iramanya itu irama lagu rock yang biasa diputar di mana? Diskotik, lagu-lagu yang biasa orang berjingkrak-jingkrak sambil minum minuman keras, terus kita bawa untuk bersolawat. Boleh, memang tidak dosa, tetapi galilul adab lin Nabi atau ta'addub bin Nabi, kurang adab di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ta'addub. Jadi bi'abdi, kenapa Allah menyebut nama Nabi tidak disebut nama aslinya? Ini adalah ajaran Allah, tarbiyah untuk kita supaya berta'addub kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berakhlak kepada Nabi, akhlak ketika menyebut namanya, akhlak ketika bersolawat kepadanya, dan akhlak-akhlak yang lain, termasuk akhlak ketika kita bermajelis membahas kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya ganti baju tadi Pak, saya pakai gamis begini karena ikhtiraman, ijlalan wa ta'ziman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pakai imamah ini bukan karena merasa alim, bukan, tapi saya ingin bagaimana mengagungkan majelis ini sebagai majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dibahas Isra Mi'raj, ada Nabi, ada kehidupan Nabi, ada akhlak Nabi, maka ini majelis dikatakan majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi.
Saya lihat ibu-ibu kalau saya bersolawat diam. Saya sebut nama Nabi, ibu diam. Mahwal bakhil ya Rasulullah. Nabi pernah ditanya, siapa orang bakhil itu ya Rasulullah? Al-bakhil, orang yang disebut namaku walam yusalli alaih, orang yang disebut namaku tapi tak mau bersolawat kepadaku. Sallallahu ala Muhammad. Yang semangat, Allahumma salli alaihi. Oke, sekarang yang keempat.